Gue tahu banyak banget dari kalian sebenarnya yang pasti penasaran kan, sebenarnya bisnis dropship itu benar-benar bisa menguntungkan atau malah buat buntung kalian sih? Oke, jadi biar teman-teman semua jadi makin relate, gue bakal cerita mungkin dari pengalaman bisnis gue membangun bisnis Muscle First ya. Jadi pada awalnya tuh beberapa tahun yang lalu, gue tuh pertama kali memulai tuh juga dimulai semua dari berbisnis dropship. Kenapa begitu? Karena ya jujur saat gue memulai bisnis itu, gue kan gak ada modal sama sekali. Dan dropship itu kan sebenarnya adalah ketika kita kayak menjualkan sebuah barang, kita ngecaloin barang itu, kalau barang itu udah kejual baru kita kirim. Nah terlebih juga saat gue memulai industri bisnis suplemen ini, kira-kira sekitar 2013-2014, itu tuh market sudah dibanjiri oleh perusahaan-perusahaan yang giant ataupun raksasa. Dan membuat gue menjadi ya kayak putus asa dan kira-kira kayak clueless harus memulai dari mana. Apalagi gue udah gak punya modal yang besar, maka dari itu gue memulai yang namanya dropship. Nah terus kalian juga bisa bayangin gak sih kalau misalkan di awal pertama kali gue jualan susu suplemen itu, kita nggak usah ngomong Muscle First ya, gue misalkan jual BRN import dulu. Kalau misalkan dari awal gue udah mulai stok, anggaplah itu barang harganya 600.000 kali 12, biasa tulusin kan sekitar 7,2 juta. Kalian bisa bayangin gak gimana kalau misalkan 7,2 juta ini nggak muter ataupun mampet, jadi cuman gue udah beli stoknya terus nggak kejual, masa gue harus minum semua? Jadi di saat gue lulus itu, gue tuh nggak ada pilihan, gue tuh cuma bisa pilihan kalau misalkan gue tidak memulai usaha gue sendiri, gue harus kerja sama orang. Sedangkan pada saat gue harus kerja sama orang itu, gue tuh kan tahu ya kira-kira range UMR itu tuh kira-kira berapa. Dan setelah gue pertimbangkan, masa iya gue lulusan luar negeri tapi gue harus dapat gaji yang mohon maaf kata ya kayak cuman 4 atau 5 juta gitu. Menurut gue tuh sangat sayang banget. Makanya gue menekatkan diri untuk coba memulai dropship dulu. Meskipun gue tahu untuk dapetin 5 juta dari dropship itu dulu juga sangat susah. Nah singkat cerita, jadi pertama kali gue memulai bisnis dropship ini, gue bukan jualan suplemen dulu guys. Gue jualan mouse gaming Razer, namanya mereknya Razer. Dan pada saat itu produk yang laku yaitu Dead Adder. Dan cuma laku untung kalau misalkan kejual tuh untung cuma 50.000. Tapi dari gulungan duit itu 50.000 gue kumpulin terus gue juga sekalian paralel gue jualan dropship suplemen, gue kumpulin terus paralel. Habis itu gue ngegulung dari dana profit, habis itu gue stok produk import. Dan singkat cerita, dropshipping itu berjalan sekitar I think 4-5 tahun. Gue baru mencetus untuk mendirikan perusahaan gue sendiri yaitu Muscle First pada tahun 2017. Nah dan gak sampai saat itu, pada waktu itu Muscle First pertama kali merintis ya paling modalnya sekitar 30 juta. Itu udah semua duit yang gue punya untuk memulai bisnis. Dan tapi jangan lupa guys, dari bisnis itu tuh gak cuman kayak kita beli barang seharga kayak 60 juta atau 30 juta. Tapi jangan lupa kita tuh harus memikirkan siapa yang mau beli. Pada awalnya gue melakukan media promosi yang gratis. Kayak kalian bisa nonton sekarang gue menggunakan YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Informasi olahraga, kesehatan, dulu belum ada bisnis. Dan semua itu gue lakuin di semua platform termasuk TikTok juga bareng istri gue yaitu Sally Farsi. Gue juga punya sedikit cerita lucu ya ketika gue merintis bisnis suplemen ini ya. Ketika dimana gue tuh, gue kan memproduksikan produk Muscle First itu kan maklon ke pabrik gitu ya. Singkat cerita gue ketemulah seseorang yang ngakunya dia punya pabrik, namanya misalkan si A gitu. Nah ternyata si A ini setelah gue udah sering lama order ke dia, tiba-tiba pernah suatu hari gue tuh terima barang dari si B, bukan dari si A. Nah terus gue bingung dong kenapa gue pesennya dari si A, dia kasihnya dari si B. Nah ternyata setelah gue telusuri, dia melakukan sistem yang namanya dropship secara tidak langsung. Kenapa? Karena ketika gue pesen barangnya ke si A, dia mengakunya dia punya pabrik, ternyata dia nggak punya pabrik. Dan akhirnya ternyata si A ini dia dropship ke si B, B kirim ke gue, dan gue udah kenal sekarang si B ini itu siapa. Jadi singkat cerita gue sangat bersyukur karena gue sebelum mendirikan perusahaan gue sendiri, gue juga udah belajar yang namanya dropshipping. Dan ternyata di sekeliling kita juga banyak terjadi dropshipping yang tanpa kita tahu. Oke guys, kalau misalkan kalian ada pengalaman dropship atau just tip atau affiliate ataupun kalian mau tanya pengalaman bisnis seputar sekaliannya, kalian bisa tanya gua. Kalian bisa coba tulis di kolom komentar. Kalian kalau mau tanya-tanya gue juga boleh. Nah karena ini gue bikin video versi panjangnya karena gue ngerasa kayak kalau misalkan kita versi pendeknya doang kan orang males dengerin. Karena ini kalau misalkan orang yang benar-benar serius pengen belajar bisnis bisa nonton langsung di sini. Oh ya guys, buat kalian teman-teman yang udah nonton video sampai habis, thank you banget buat supportnya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini kalau berguna.